Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fendi Budi Pratmoko. Kita akan bahas semua informasi seputar bandara dan penerbangan di channel saya ini. Pada pertengahan Januari 2021, Polres Bandara Soekarno-Hatta telah berhasil mengungkap kasus pemalsuan surat hasil uji kesehatan rapid test antigen dan PCR palsu di area Bandara Soekarno-Hatta. Tak tanggung-tanggung, 15 orang diamankan lantaran tersandung kasus pemalsuan surat sehat COVID-19 berupa swab test atau rapid antigen ini. Semua tersangka merupakan pekerja ataupun pernah bekerja di Bandara Soekarno-Hatta. Peran mereka berbeda-beda, ada yang mencari mangsa, ada yang bertugas mengkopi hasil rapid test antigen atau PCR palsu, ada sebagai jasa pengantar. Pokoknya sindikat ini terorganisir sekali. Keuntungan yang diraup oleh para tersangka sekitar 50.000 hingga 250.000 per surat. Bahkan untuk PCR test, mereka bisa menjual kisaran harga 1 juta per sekali uji PCR test. Modus operandinya adalah mereka mencari penumpang yang telah direject sebelumnya oleh pihak maskapai. Ada yang tidak mempunyai hasil uji kesehatan rapid test antigen atau PCR test, atau ada pula yang antigen dan PCR testnya telah expired masa berlakunya. Disitulah sang pencari maksa melakukan perannya. Di saat penumpang butuh dengan cara instan, saat itulah transaksi antigen atau PCR palsu pun terjadi. Namun ada juga sebagian penumpang yang telah terbiasa terbang dengan menggunakan persyaratan PCR atau antigen palsu ini. Dari perbuatan yang tersebut, para tersangka akan disangkakan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 263 KUHP Pidana, dan 268 Ayat 1 KUHP Pidana. Sebagai tindak lanjut dari terbongkarnya sindikat ini, pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP dan manajemen bandara yaitu pihak Angkasa Pura II sepakat membuat sistem validasi secara digital. Sistemnya adalah surat bebas COVID-19 penumpang di Bandara Soekarno-Hatta akan terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mengeluarkan surat rapid antigen atau PCR test. Validasi digital ini terdapat di aplikasi IHAC yang sudah familiar dipakai oleh semua pelaku perjalanan moda transportasi selama ini. Jadi, aplikasi IHAC tidak hanya dipakai di area kedatangan saja, namun sekarang dapat dipakai untuk validasi digital saat keberangkatan penumpang. Ada dua platform yang dapat digunakan sebagai validasi digital ini, yaitu Paspor Kesehatan dan Vaksinku. Validasi digital ini sudah berlaku dari tanggal 1 Februari 2021 yang lalu dengan cara scan barcode QR hasil uji kesehatan antigen atau PCR test di area check-in counter. Untuk mendapatkan barcode QR tersebut, para calon penumpang harus registrasi jadwal terlebih dahulu di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk. Setelah itu, hasil uji kesehatannya akan diberikan berupa barcode QR dari fasilitas kesehatan tersebut. Keuntungan validasi digital ini antara lain, penumpang tidak perlu antri untuk meminta validasi secara manual di meja validasi KKP, karena penumpang tersebut telah menerima barcode QR yang secara resmi telah dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk. Di dalam barcode QR tersebut terdapat data identitas penumpang, jenis uji kesehatan yang dilakukan, dan tanggal uji tes kesehatan. Manfaat lainnya adalah, selain tidak perlu repot-repot antri, validasi digital juga meminimalisir kerumunan antrian dan kontak fisik bagi calon penumpang itu sendiri. Dari beberapa keuntungan yang telah disebutkan,
Yang paling ada korelasinya adalah menghindari adanya rapid test, antigen, dan PCR test palsu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video saya ini. Selalu laksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menjaga kebersihan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.